Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ayunani. Saya dari kelas 3 IPA C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem termodinamika, reaksi asam dan basa, prinsip HSAB, reaksi redoks, pelarut bukan air. Dan langsung saja, sistem termodinamika. Termodinamika adalah kajian tentang kalor panas yang berpindah. Dalam termodinamika itu, kamu akan banyak membahas tentang sistem dan lingkungan. Kumpulan benda-benda yang sedang ditinjau disebut sistem, sedangkan semua yang berada di sekeliling atau di luar sistem disebut lingkungan. Sistem termodinamika ini adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan, sebuah batasan yang nyata atau imajinasi, memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut dengan lingkungan. Kemudian untuk konsep-konsep dasar dalam termodinamika ini, pengabstrakannya, dasar atas termodinamika adalah pembagian dunia menjadi sistem dibatasi oleh kenyataan atau ideal dari batasan. Sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan, dan pembagian sistem menjadi subsistem masih mungkin terjadi dan membentuk beberapa sistem menjadi sistem yang lebih besar. Dan sistem termodinamika ini adalah bagian dari jagat raya yang perhitungkan, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Dan ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Nah, yang pertama sistem terisolasi. Tak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contohnya seperti wadah yang terisolasi seperti tabung gas yang terisolasi. Kemudian ada sistem tertutup, terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Nah, contohnya itu seperti pertukaran kerja dengan lingkungan. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka ini pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda tersebut permeable. Nah, contoh dari sistem terbuka ini. Kemudian ada keadaan termodinamika. Keadaannya itu seperti ketika sistem dalam keadaan seimbang dalam kondisi yang ditentukan. Ini disebut dalam keadaan pasti atau keadaan sistem. Untuk keadaan termodinamika, tentu banyak sifat dan sistem yang dispesifikasikan, properti dan tidak tergantung dengan jalur di mana sistem itu membentuk. Keadaan tersebut disebut fungsi keadaan dari sistem. Bagian selanjutnya dalam seksi ini hanya mempertimbangkan properti yang merupakan fungsi keadaan. Kemudian usaha luar dilakukan oleh sistem ini jika kalor dipanaskan, kalor dikurangi, didinginkan terhadap sistem. Jika kalor diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal F1 menjadi volume akhir F2 pada tekanan P konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya. Dan energi dalam ini seperti suatu gas yang berada dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi dalam. Energi dalam gas berkaitan dengan suhu gas tersebut yang merupakan sifat mikroskopik gas tersebut. Dan untuk hukum, itu ada 4 hukum dasar yang berlaku pada sistem termodinamika. Yang pertama, hukum awal Zeroth Law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa 2 sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lain. Kemudian ada hukum pertama termodinamika terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem ini. Kemudian ada hukum kedua termodinamika, kemudian ada hukum ketiga termodinamika.
Baiklah, pertama ada termodinamika 1. Jika kalor diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan bertambah. Sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang. Sistem tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Kemudian ada proses isotermik, suatu proses yang mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Jika proses terjadi berlangsung dengan suhu konstan, proses ini dinamakan proses isotermik. Kemudian ada proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik. Kemudian ada proses adiabatik. Dalam proses adiabatik ini tidak ada kalor yang masuk, diserap ataupun keluar, seperti dilepaskan oleh sistem Q sama dengan 0. Kemudian ada termodinamika kedua. Termodinamika kedua ini berkaitan dengan apa? Proses-proses yang dianggap taat azas dengan hukum pertama, terjadi atau tidak terjadi di alam. Hukum kedua termodinamika seperti yang diungkapkan oleh Clausius mengatakan, untuk suatu mesin siklis maka tidak mungkin untuk menghasilkan efek lain selain dari menyampaikan kalor secara kontinu dari sebuah benda ke benda lain temperatur yang lebih tinggi. Dan kemudian ada teori asam dan basa. Asam ini berasal dari bahasa Latin acidus yang artinya asam atau masam, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab alkili yang artinya abu tanaman. Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam. Asam dapat memerah, lakmus biru, dan menetralkan basa. Basa adalah suatu zat yang larutannya berasa pahit dan licin. Basa dapat membiru, lakmus, merah, dan menetralkan asam. Sedangkan larut yang bersifat netral tidak bersifat asam dan tidak basa. Kemudian ada berapa teori asam basa? Berdasarkan pendapat para ahli, ada 3 teori asam basa menurut Arrhenius. Kemudian ada teori asam basa Bronsted-Lewis. Kemudian ada asam dan basa dari Lewis. Saya akan menyebutkan dari menurut pandangan Lewis, asam basa ini adalah struktur yang mempunyai afinit terhadap pasangan elektron yang diberikan oleh basa, di mana basa tersebut didefinisikan sebagai zat yang mempunyai pasangan elektron yang belum dapat memiliki pemilikan bersama. Dan sifat-sifat asam yaitu pertama, rasanya asam atau masam, bersifat korosif atau merusak bila dilarutkan dalam air, dapat menghasilkan ion H+ dan atau ion-ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Sifat-sifat basa yaitu rasa pahit, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit bila dilarutkan dalam air, yang dapat menghasilkan ion OH atau ion hidroksil dan ion logam atau gugus lain yang bermuatan negatif. Hal-hal yang mempengaruhi asam basa seperti kesetimbangan ion ini akan mempengaruhi asam dan basa. Kemudian ada ketetapan ionisasi ya. Dan lanjut ke definisi asam basa person teori HSAB. Nah, pada tahun 1963 Ralph Pearson mengusulkan sebuah konsep kualitatif yang dikenal dengan prinsip hard soft acid basa atau HSAB. Nah, asam basa keras lunak yang kemudian dibuat secara kuantitatif dan dengan bantuan Robert Part pada tahun 1984 ya. Yang pertama ada asam keras dan basa keras cenderung memiliki karakteristik atom atau ion yang berukuran kecil, bilangan oksida tinggi, polarisabilitas rendah, elektronegativitasnya tinggi. Untuk basa keras mempunyai energi Higgs occupied molecular orbitals homo rendah, dan asam keras mempunyai energi Lewis unique. Kemudian ada asam lunak, basa dan lunak cenderung memiliki karakteristik atom dan ion berukuran besar, bilangan oksida yang rendah atau
nol polarisabilitas berukuran besar, bilangan oksida yang rendah atau nol polarisabilitas tinggi, elektron negativitas rendah, dan basa lunak mempunyai energi HOMO lebih tinggi dari basa keras, dan asam lunak mempunyai energi LUMO. HOMO dan LUMO lebih rendah daripada asam keras. Kemudian ada definisi Usanovic. Definisi Usanovic ini telah mencakup semua definisi yang telah ada sebelumnya, dan konsep redoks, oksida reduksi sebagai kasus khusus dalam reaksi asam dan basa. Dan kemudian lanjut ke materi selanjutnya, pelarut non-aqueous media. Pelarut adalah suatu zat yang mengandung beberapa bahan material yang digunakan untuk melarutkan bahan. Kemudian klarifikasi pelarut terbagi menjadi pelarut aqueous adalah pelarut air yang melarutkan asam dan basa. Pelarut non-aqueous adalah pelarut bukan air yang dapat melarutkan senyawa organik yang tidak dapat disosiasi oleh pelarut air. Kategori pelarut non-air adalah pelarut protik. Pelarut protik adalah pelarut yang dapat melepaskan ion H+ dalam air, contohnya H2SO4. Kemudian ada pelarut aprotik. Pelarut aprotik ini adalah pelarut yang dalam air tidak dapat melepaskan ion H+, contohnya BrF3 dan N2O4. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.